Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pertemuan kedua dengan tetap dengan psikologi kebidanan. Dan hari ini kita akan belajar tentang perilaku respon adaptif dan maladaptif. Oke, mungkin bagi yang menonton ini di YouTube dan baru kenal saya, perkenalkan nama saya Richard Dedi Syabudin Afandi. Saya seorang dosen di Akademi Kebidanan Prima Husada Bogor dan sehari-hari juga saya seorang ASN di salah satu rumah sakit jiwa terbesar di Indonesia yang berada di Bogor. Dan saya juga seorang dosen juga, dosen tamu, dosen komplementer di Stikes MH Tamrin, Jakarta. Ya. Selain dari pekerjaan tadi, saya seorang penulis juga dan handwriting analysis. Jadi bisa melihat karakter, menganalisa karakter melalui tulisan tangan, juga dari gambar, gitu ya. Dan saya juga seorang profesional hipnoterapis. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih perilaku itu terbentuk dan apa sih yang dimaksud dengan respon adaptif dan maladaptif. Oke, langsung saja. Nah, ini tempat saya bekerja ya. Mungkin teman-teman juga udah yang sudah nonton video pertama ya. Nanti saya juga akan linkkan di sini rekomendasi untuk video yang pertama tentang pengantar psikologi gitu ya. Teman-teman boleh lebih mengenal saya di sana gitu ya. Nah, di sini ini Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor, tempat saya bekerja. Di sini saya bertemu dengan berbagai karakter gitu ya, dan dari mulai yang normal sampai yang kalau nanti kita bahas ada abnormal gitu ya. Abnormal itu bukan berarti selalu negatif gitu ya. Ada yang disebut abnormal itu karena berbeda dengan yang sekitarnya gitu. Jadi kayak orang jenius pun itu sebenarnya kalau dalam kaidah tertentu itu dianggap abnormal karena berbeda dibanding yang lain gitu ya dalam statistik gitu ya. Tapi kalau misalkan abnormal ini dikatakan berbeda dalam arti negatif, ada juga yang memberikan pengukuran seperti itu. Nah, ini rumah sakit tempat saya bekerja. Ini sedikit saja sekilas tentang saya. Saya 3 tahun bekerja di ICU psikiatri gitu ya. Jadi berhadapan langsung dengan pasien-pasien gangguan jiwa gitu yang akut, yang marah-marah, yang dibawa dari rumah gitu, yang uh, dari jalan mungkin dari dinas sosial dijaring gitu ya, dibawa ke rumah sakit gitu. Jadi yang masih pertama kali masih gangguan jiwa beratnya itu masih kelihatan banget. Sampai saat ini saya juga berdinas di ruang khusus untuk lansia gitu ya. Jadi berbagai fase di rumah sakit ini saya alami berhadapan dari mulai yang normal di ruang perawatan kelas 3 itu dari mulai yang normal biasa sampai saya di VIP khusus fisik dan jiwa gitu ya. Jadi ada fisiknya, ada gangguan jiwanya juga, misalkan cemas gitu ya, psikosomatis gitu. Bahkan sampai baby blues kalau yang di kebidanan gitu ya, itu ada. Dan saya pernah merawat pasien-pasien seperti itu gitu ya. Nah, hari ini kita akan sharing tentang keilmuan psikologi ini, yaitu tentang perilaku gitu ya. Apa sih itu perilaku gitu? Kalau kita ngomongin perilaku manusia gitu. Apa sih yang membedakan perilaku manusia dengan hewan? Apa sih yang membedakan perilaku manusia dengan perilaku manusia yang satu dengan perilaku manusia yang lain gitu ya. Nah, perilaku ini adalah khas banget gitu untuk ilmu psikologi karena ilmu psikologi itu mempelajari tentang tingkah laku manusia. Ya ini yang disebut perilaku ini gitu ya. Jadi ternyata setiap orang ada respon yang sama ketika diberikan tindakan tertentu, tapi ada respon yang berbeda. Dan ketika diteliti lagi, ada faktor-faktor yang berbeda juga yang menyebabkan respon yang berbeda, gitu ya. Belum lagi setiap orang mengalami fase yang berbeda. Nah itu uniknya di situ, gitu. Jadi kalau kita membahas perilaku manusia ini, ada yang dapat diukur, gitu. Dan ukurannya cukup pasti, gitu ya. Tapi ada juga yang memang responnya belum tentu sama gitu. Nah, sebelum kita ke sana, kita belajar dulu apa sih itu perilaku manusia gitu ya.
Apa tingkah laku itu? Jadi kalau misalkan kita berkata tingkah laku atau perbuatan itu luas ya, pengertiannya luas sekali. Tidak hanya mencakup kegiatan motoris aja kayak berbicara, berjalan, berlari, olahraga gitu yang kita lihat secara kasat mata. Tapi tanpa kita sadari dalam perilaku tersebut ada juga proses-proses mental kayak misalkan orang melihat itu tidak langsung hanya mata saja, tapi dia akan berpikir apa yang dia lihat. Dia akan merespon di dalam pikirannya, gitu ya. Belum lagi kalau misalkan orang mengingat sesuatu, itu tidak tampak secara kasat mata. Tapi respon dia mengingat, misalkan orang sedang berbicara tentang presiden, gitu ya. Tiba-tiba dia ngomong presiden yang lalu, gitu. Padahal kita lagi ngomongin presiden yang sekarang, gitu. Nah, itu proses ingatan, proses respon, itu juga ada dalam sebuah tingkah laku. Gitu. Jadi tingkah laku itu bukan hanya yang terlihat kasat mata, bukan cuma berjalan, bukan cuma berlari, bukan cuma olahraga. Hal-hal seperti tadi yang ada di dalam proses mental itu juga disebut sebuah tingkah laku. Mimik wajah itu juga tingkah laku. Gitu. Orang ketika jijik, dia meringis, gitu ya. Itu adalah perilaku gitu. Jadi respon-respon yang kita lakukan itu yang disebut tingkah laku atau perilaku. Gitu. Ketika kita disakiti kita nangis gitu. Itu perilaku juga. Ketika kita diberikan hadiah kita tersenyum. Bahagia itu juga sebuah tingkah laku. Jadi emosi itu juga sebuah tingkah laku. Sikap itu juga bagian dari tingkah laku. Bagaimana kita berpikir itu juga bagian dari tingkah laku. Jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang tingkah laku itu luas. Tapi kalau kita mengartikan perilaku secara khusus, gitu ya, ini menurut para ahli, menurut Sukijo, perilaku diartikan sebagai suatu aksi reaksi dari organisme terhadap lingkungannya. Perilaku baru terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi, yakni yang disebut rangsangan sehingga rangsangan tertentu akan menghasilkan reaksi atau perilaku tertentu. Misalkan kita dipukul oleh orang lain, gitu ya. Lalu kita balas, gitu ya. Jadi itu adalah aksi dan reaksi. Aksinya adalah terjadi pemukulan kepada diri kita. Reaksinya adalah kita membalas pukulan tersebut. Itu aksi reaksi. Ada makanan di depan mata kita yang menggiurkan gitu tampilannya. Reaksinya apa? Ya, tiba-tiba langsung air liur keluar gitu ya. Terus pengen makan langsung lapar. Nah, itu salah satu bentuk dari perilaku. Gitu. Apalagi kalau misalkan langsung diambil langsung dimakan, itu juga perilaku contohnya. Gitu. Nah, perilaku ini ada yang normal, ada yang abnormal, nanti kita akan bahas. Ada pulpen di depan mata, ada yang berpikir untuk mengambil lalu menulis gitu ya. Ada yang berpikir ini pulpen siapa? Bukan punya saya, dibiarin aja akhirnya. Nah, itu perilaku setiap orang berbeda-beda gitu ya. Nah, menurut Robert Quick, perilaku manusia pada hakikatnya adalah proses interaksi individu dengan lingkungannya sebagai manifestasi hayati bahwa dia adalah makhluk hidup. Manusia ketika ada tumbuhan, apakah dia petik, apakah dia taruh, apakah dia biarkan saja, ataukah dia lihat, nah itu tergantung bagaimana dia merespon lingkungannya, gitu ya. Dan tergantung apa yang ada di proses mentalnya. Orang yang proses mentalnya melihat keindahan, maka dia akan mengamati. Orang yang dalam proses mentalnya mengambil suatu manfaat, maka dia akan menggunakan si bunga yang tadi dia lihat lalu ambil, lalu jadikan hiasan. Nah itu berbeda-beda respon orang, gitu ya. Itulah perilaku. Sunario mengatakan bahwa perilaku manusia adalah aktivitas yang timbul karena adanya stimulus dan respon, serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, misalkan ada orang kentut, gitu ya. Reaksi manusianya apa? Nah, kalau misalkan dia manusia kan punya 5 panca indera ya. Jadi ini visual, auditory, kinestetik, gustatory, olfaktory. Nah, kalau dia merespon dengan menggunakan olfaktori tadi, mencium bau
kentut gitu ya. Yang dilakukan apa? Maka akan terjadi proses mental di dalam pikiran dia. Masuk tuh ke dalam proses mental, dia akan mencari pengalaman. Wah, ini baunya bau apa nih gitu ya. Wah, ini bau kentut nih. Itu di dalam pikiran dia. Jadi proses mentalnya masuk tuh. Stimulus masuk ke pikiran. Mau diteruskan atau enggak nih? Penting enggak ini diteruskan gitu. Nah, itu proses mental tuh. Ada yang bilang, ah udahlah nggak usah dipeduliin, kentut doang gitu. Tapi ada juga orang yang, wah ini bau nih gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam pikiran tuh. Nah, di pikiran itu apa yang terjadi? Dia mencari memori di masa lalu, ini bau apa? Wah, ini bau kentut misalkan. Kentutnya orang yang makan telur misalkan seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Kalau dia inginkan meneruskan, maka akan terjadi pilihan respon. Responnya apa? Respon fisik bisa jadi dia tutup hidung. Itu kalau misalkan untuk diri sendiri, wah saya pendem aja deh, saya tutup hidung. Kalau misalkan dia memilih untuk berinteraksi dengan orang sekitarnya, dia akan apa yang dia lakukan? Wah, ada yang kentut nih, bau banget. Nah, seperti itu. Itu adalah respon yang dia keluarkan untuk orang sekitar dia. Atau ada lagi respon menyalahkan orang lain gitu ya. Kamu ya yang kentut ya, ini bau kamu nih gitu. Nah, itu contoh stimulusnya bau tadi yang menghasilkan respon dalam bentuk perilaku gitu ya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi respon itu terjadi dari mulai stimulus itu ada prosesnya gitu. Dan proses mental itu adalah bagian dari sebuah perilaku. Gitu. Nah, menurut Noto Atmojo, perilaku adalah tindakan atau perilaku suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari. Nah, jadi yang dipelajari di psikologi itu kebanyakan adalah perilaku-perilaku yang bisa diamati, ada alat ukurnya, gitu ya. Dan hampir diuji ke ratusan atau ribuan sampel itu ajeb, gitu ya. Jadi akurat. Tentunya merepresentasikan diri dari bagian yang diuji tersebut. Dari kelompok, misalkan orang Indonesia gitu ya, setiap kali dikibarkan bendera itu hormat misalkan. Nah itu perilaku dan respon, dan itu diujikan ke berbagai orang dan ternyata wah seperti itu. Nah itu berarti menjadi sebuah stimulus tetap, respon yang tetap dari sebuah stimulus seperti itu. Nah menurut Skinner ini salah satu ahli behaviorism gitu ya, dan teori belajar, dia terkenal dengan teori belajarnya gitu ya. Skinner ini mengatakan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespon, maka teori Skinner ini disebut SOR, gitu ya, stimulus organisme respon. Skinner membedakan adanya dua proses. Jadi ini yang agak berbeda dengan yang tadi, hanya stimulus dan respon saja. Kalau di Skinner itu dia mengatakan bahwa ada stimulus, stimulusnya itu harus kena organisme dulu, di organisme itu ada proses mental tadi. Yang proses mental yang saya bilang tadi itu, ini juga dibahas di dalam organisme. Kalau ini dimasukkan ke dalam organisme, gitu. Jadi khusus. Lalu baru terjadilah respon seperti itu. Nah, respon yang ditimbulkan oleh rangsangan, gitu ya. Dan hasilnya sama, gitu ya. Rangsangan-rangsangan tertentu, stimulus macam ini disebut electing stimulation karena menimbulkan respon yang relatif tetap. Jadi kalau misalkan responnya sama, gitu, dari stimulus-stimulus yang diberikan tadi dan tetap, itu disebut electing stimulation, gitu ya. Contoh, makanan yang lezat menimbulkan keinginan untuk makan, cahaya yang terang menyebabkan mata tertutup. Jadi stimulus tertentu yang ajeb gitu. Misalkan kalau misalkan ada cahaya lampu, otomatis kita menutup agak memecingkan mata gitu ya. Itu adalah respon yang ajeb gitu ya. Stimulus tertentu yang pasti dengan respon yang pasti gitu ya. Jadi itu disebut electing stimulation. Respon ini juga mencakup perilaku emosional. Contoh, mendengar berita musibah menjadi sedih atau menangis, lulus ujian, melakukan kegembiraan dengan mengadakan pesta. Nah, kalau orang normal gitu ya,
Dia ketika mendengarkan musibah, maka dia akan menjadi sedih atau nangis atau dia berempati gitu. Itu kalau misalkan kita berbicara tentang perilaku normal. Nah, kalau misalkan orang normal pun ketika lulus ujian maka dia akan gembira, bahagia gitu. Nah, itu yang disebut responden dan respon gitu ya. Jadi perilaku emosional yang terjadi pada seseorang gitu. Itu juga menimbulkan sebuah respon seperti itu. Nah, tadi kita membahas tentang perilaku-perilaku terutama yang normal itu seperti apa. Lalu kita akan membahas sedikit nih ya. Apa sih itu perilaku abnormal dan bagaimana perilaku abnormal itu terbentuk gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi selalu ada stimulus, lancar ya, stimulus organisme respon atau stimulus respon gitu ya. Jadi apapun diberikan stimulusnya seperti ini, hasilnya akan seperti ini. Dan rata-rata yang tadi kita bahas itu adalah hasil yang positif. Nah, lalu mengapa terjadi perilaku abnormal? Nah, ini pengalaman itu benar ya, guru yang paling berharga. Banyak hal yang saya pelajari dari rumah sakit jiwa gitu ya, yang ternyata saya kaji dari pasien banyak faktor yang membuat mereka mengalami gangguan kejiwaan. Nah, faktor apa aja dan membuat seperti apa aja nanti saya akan sambil share aja ya dalam pembelajaran ini gitu ya. Jadi kurang lebihnya gitu ya. Seseorang dikatakan sehat secara jiwa menurut Undang-Undang Dasar gitu ya. Republik Indonesia nomor 18 tahun 2014 gitu ya, tentang kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu itu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Jadi variabelnya banyak ya. Dan itu holistik. Gitu. Bukan cuma sehat itu bukan cuma fisiknya doang sehat. Orang yang fisiknya sehat, belum tentu jiwanya sehat. Orang yang berada di kantor, secara fisik dia ikut aktif gitu ya. Tapi secara mental belum tentu juga dia sehat. Atau terbalik, orang yang sakit di rumah sakit, mungkin secara mental dia sakit, dan secara fisik dia, secara mental dia nggak sakit, tapi secara fisik dia sakit. Gitu. Jadi bisa kebalikannya gitu ya. Nah, sehingga individu tersebut menyadari kemampuannya sendiri. Jadi diharapkan dengan sehat secara mental tadi, spiritual dan sosial juga fisik, dia menyadari kemampuannya, dia tahu potensinya, dia tahu kekurangannya, kelebihannya, dan dia dapat mengatasi tekanannya, gitu ya. Karena setiap hari dia pasti akan mengalami stres karena apa yang terjadi di dalam kehidupan dia, gitu ya. Dan dapat bekerja secara produktif, jadi dapat menghasilkan sesuatu. Dikatakan orang ini sehat jiwa apabila dia produktif. Kalau dia cuma diam di rumah, nggak menghasilkan apa-apa, itu juga berarti dia kurang sehat ya. Karena dari produktifnya dia kurang produktif gitu ya. Dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Ini yang kadang-kadang menjadi salah satu yang kurang dibahas gitu ya. Kenapa? Karena sehat jiwa itu berarti juga dia sehat secara sosial. Dia mampu bersosialisasi dengan baik. Makanya kenapa orang dengan isolasi diri itu dianggap gangguan kejiwaan. Orang yang ngurung dirinya di kamar sendiri terus itu juga udah termasuk ke arah gangguan kejiwaan. Gitu. Kenapa? Karena dia katakan sehat apabila salah satunya adalah dia mau berinteraksi dengan komunitasnya. Secara sosial dia baik, gitu ya, seperti itu. Nah ini ya. Gambaran secara umumnya, sehat jiwa itu adalah dapat menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Jadi kalau misalkan tadi mental, fisik dia lihat, wah saya pendek, tapi nggak apa-apa, yang penting wajah saya ganteng gitu ya. Terus orang juga ada yang suka kok sama saya, santai aja gitu. Jadi dia bisa menerima kekurangannya dengan baik gitu ya. Nggak narsis juga ya. Narsisistik tuh terlalu mengagumi diri sendiri gitu ya. Kalau ini masih wajar-wajar aja gitu. Dia menerima kekurangan dirinya dan menerima kelebihannya gitu ya. Lalu yang kedua,
dia juga secara mental juga bisa mengekspresikan emosinya dengan baik. Waktunya dia senang, dia bisa mengungkapkan senangnya. Waktunya dia sedih, juga dia bisa mengungkapkan sedihnya. Mungkin kelihatannya mudah, tapi banyak orang yang ternyata sulit melakukan ini. Makanya banyak filmku menangis gitu ya. Secara fisik terlihat rumahnya orang kaya gitu ya, tapi hati terbelenggu gitu ya, ibaratnya seperti itu. Terbelenggu oleh cinta dari suami yang mendua gitu. Mau ngomong sama siapa, mertuanya nggak ngertiin, ngomong sama suaminya malah dimarahin. Akhirnya dia tidak bisa mengekspresikan emosi. Sehat nggak jiwanya? Nggak sehat. Gitu ya. Selanjutnya, mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Jadi dia bisa bersosialisasi dengan baik. Gitu ya. Dia juga bisa produktif, gitu, bisa melakukan hal-hal yang menghasilkan, gitu ya. Dan bisa bermanfaat bagi orang sekitarnya. Plus tadi bermanfaat bagi komunitasnya dan dia bisa berinteraksi dengan komunitasnya, gitu ya. Jadi dia mau untuk bersosialisasi dengan orang yang ada di luar dari dirinya. Itu yang dikatakan sehat jiwa. Nah ini menurut dokter, salah satu dokter favorit saya di rumah sakit gitu ya. Makanya saya sambil ambil kutipannya. Menurut beliau, Dr. Lahargo Kembaren, kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik Anda. Kenali, atasi, dan minta bantuan bila diperlukan. Itu tidak menunjukkan Anda lemah, kurang iman, atau aib, tapi menunjukkan kemampuan Anda mengenali diri dan mencari bantuan yang diperlukan. Salam sehat jiwa. Nah ini penting. Kebanyakan orang merasa jiwa itu nggak sama dengan fisik. Kalau dia sakit secara kejiwaan gitu ya, dia biasanya mengabaikan itu. Paling juga cuma sakit hati doang gitu kan. Namanya juga orang diputusin ya kayak gini wajar lah gitu. Padahal pengen nangis gitu, tapi dia tahan. Dia nggak keluarin nangisnya gitu ya. Atau reaksi lingkungannya yang berbeda. Ketika orang mengalami gangguan kejiwaan, yang terjadi apa? Orang bilang, oh itu mah kesurupan, oh itu mah cari perhatian gitu ya. Padahal yang dibutuhkan bukan itu gitu ya. Jadi kalau kita berbahas tentang perilaku abnormal, kadang-kadang orang di luar sana itu memperlakukan orang-orang abnormal, orang-orang yang tidak sehat jiwanya, itu tidak sama gitu ya dengan orang yang sakit secara fisik gitu. Nah, sebelum kita bahas tentang abnormal secara umum gitu ya, saya akan perlihatkan dulu sebuah komik gitu ya dari seseorang yang karikatur yang hebat juga, yang handal gitu ya. Namanya Kurnia Hartawinata gitu ya. Ini cukup inspiratif menurut saya. Jadi judulnya adalah sakit yang satu dengan sakit yang lain gitu ya. Ada apa dengan sakit yang satu dengan sakit yang lain? Sebelum kita membahas abnormalitas, kenyataannya di lingkungan kita sendiri menolak abnormalitas yang ada di dalam dunia ini gitu ya, terutama di psikologis manusia gitu ya. Kenapa kita memperlakukan secara berbeda sakit yang satu dengan sakit yang lain? Pernah nggak sih Anda melihat orang atau ada orang yang bercerita pada Anda dia sakit hati gitu ya, atau baru saja kehilangan seorang yang dia sayang gitu ya, terus dia nangis di depan Anda, atau ada seseorang yang baru saja mengalami musibah yang besar, kehilangan, misalkan dia harus merelakan rumahnya kerampokan ratusan juta gitu ya. Lalu dia menangis di depan kita. Bahkan sampai ada yang menangisnya itu berlebihan menurut kita gitu ya. Sampai gitu apa namanya? Reaksi gitu ya. Lalu apa yang Anda pikirkan? Gitu. Kebanyakan gitu. Kita memperlakukan seseorang itu tidak sama. Sakit fisik gitu ya. Orang yang jatuh patah kaki, pasti kita akan langsung tolong. Kita bebat. Kita tahan kakinya supaya nggak banyak bergerak. Kita bawa ke rumah sakit. Itu kalau misalkan kita
melihat orang yang sakit secara fisik, baru aja mengalami musibah secara fisik, kita akan langsung responsnya sangat cepat. Tapi kadang-kadang berbeda dengan orang yang sakit jiwanya. Orang yang tiba-tiba kena musibah, ibunya meninggal, gitu ya. Nangis depan kita. Di pikiran kita apa? Ah, ini mau orang cari perhatian, gitu ya. Kadang-kadang kita nggak merespon apa yang dia rasakan, gitu. Bahkan kita menganggap, oh biasa aja yang namanya meninggal, hidup, mati di tangan Tuhan. Pasti akan ada waktunya. Iya benar, tapi saat ini dia butuh untuk didengarkan. Dia butuh untuk melepaskan emosinya. Kadang-kadang kita nggak paham itu dan nggak mau memahami itu. Kita lebih fokus bahwa ini ibunya sudah meninggal gitu ya. Kamu harus sabar karena itu adalah takdir Tuhan yang harus kamu dapatkan gitu. Dan semua orang pasti mendapatkan itu. Yang lain aja kuat, masa kamu nggak kuat? Pasti alasannya seperti itu. Gitu. Padahal dia butuh apa? Ventilasi untuk mengeluarkan emosinya. Gitu. Ya ini, kadang-kadang kalau misalkan itu yang terjadi apa? Kalau misalkan dia patah tulang, teman-temannya datang menghibur dia. Ayo, semangat. Pasti bisa sembuh. Insya Allah kok. Bisa kok sembuh. Insya Allah gitu ya. Tapi kalau misalkan ada orang yang nangis di kelas gitu, apa yang kita omongin? Terkadang nggak banyak orang yang mau menghibur itu. Kenapa? Karena orang merasa setiap orang punya masalah. Dan kebanyakan orang menganggap saya aja menghadapi masalah saya bisa, masa kamu masalah kayak gitu nggak bisa? Atau yang kedua itu udah urusan kamu, gitu. Saya nggak mau ikut campur dengan urusan kamu. Kebanyakan seperti itu. Berbeda dengan sakit fisik. Kalau sakit fisik ngelihat kakinya patah, dia langsung lihat, waduh kasihan gitu ya. Terus semangat ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Gitu. Ada nggak yang datang ketika orang ini sedang sedih, murung gitu, kita datengin, semangat ya, cepat sembuh gitu. Jarang. Semangat ya, kamu pasti bisa. Atau minimal tanya, kenapa sih duduk terus? Ada yang mau diceritain nggak? Santai aja, kalau lu mau ngobrol sama gua, ngobrol aja, santai. Minimal itu, mereka butuh disentuh, mereka butuh ditanya gitu ya. Untuk apa? Untuk supaya mereka bisa keluar ventilasi emosinya. Ini dibutuhkan, nanti kita akan bahas tentang tuku mental. Ini sangat penting sekali. Dan kebanyakan orang ketika ada masalah, kalau misalkan dia fisik, itu pasti langsung dibawa berobat. Cepet tuh, dibawa ke rumah sakit gitu ya. Tapi kalau misalkan orang mengalami gangguan kejiwaan, sakit hati, marah, sedih, disuruh diemlah di kamar, disuruh istighfar, wajar, memang bagus ya, wudhu gitu. Tapi dianggap bahwa dengan itu selesai. Gitu. Ingat, manusia itu punya aspek mental, spiritual, emosional, fisik gitu ya. Jadi walaupun secara spiritual tetap dikuatkan, tetap mentalnya pun harus dikuatkan gitu. Dan bagaimana menguatkan mental? Yaitu sistemnya ada banyak gitu ya. Kita bisa mentoring. Mentoring itu kalau misalkan kita pernah mengalami hal tersebut, kita bisa transfer ilmu. Deh kalau ada mengalami marah kayak gini nih, kalau ibu nih biasanya mengatasinya dengan cara ini. Biar hilang tuh dialihkan, misalkan seperti itu. Itu mentoring. Bisa juga kita memberikan fasilitasi dia untuk berbicara. Karena dia butuh untuk ventilasi tadi gitu ya. Jadi kadang-kadang salah gitu. Salah persepsi. Kita tuh dengan spiritual aja udah cukup, padahal enggak gitu. Fisiknya harus diberikan karena fisik mempengaruhi jiwa ya. Jadi dia juga bisa menggunakan aktivitas supaya dia teralihkan gitu ya. Lalu menggunakan terapi-terapi yang berbasis emosional supaya dia emosinya keluar gitu ya. Selain dari spiritualitas gitu. Walaupun spiritualitas perlu, tapi gitu.
Jangan cuma mengandalkan hanya satu saja spiritualitas. Yang selanjutnya adalah kalau orang sakit secara fisik itu dipaksa untuk istirahat. Oh, patah tulang, ya udah istirahat dulu sampai tulangnya sembuh. Tapi kalau orang secara mental mengalami gangguan kejiwaan, yang diminta apa sama orang-orang sekitarnya? Kamu harus kuat, kamu pasti bisa menjalani hari-hari. Iya, padahal di dalam hatinya orang ini tuh pengen break sejenak untuk melepas emosinya. Gitu. Dan orang-orang kalau misalkan secara fisik sakit itu biasanya dilarang untuk bekerja keras. Supaya apa? Supaya cepat sembuhnya. Tapi kalau orang mengalami sedih, marah, gitu, yang dilakukan apa? Malah dikerasin lagi. Masa kayak gitu aja nggak bisa, cengeng kamu, gitu ya. Ayo, kuat lagi. Ayo, berusaha biar cepat sembuh, gitu. Berarti dia maunya apa? Bisa jadi dia ingin istirahat sejenak. Atau dia ingin ventilasi, pengen didengerin, gitu. Masa dia harus mendengarkan orang terus, belum disuruh-suruh, gitu, untuk sesuatu yang dia sendiri belum kuat saat itu. Dan di satu sisi ketika orang sakit fisik itu teman-teman membantu dia. Tapi kalau di sisi lain, untuk orang yang sakit secara psikologis, itu seolah-olah teman-teman itu perhatian, gitu ya. Memberikan advice, kamu tuh harusnya begini, kamu tuh harusnya begini, kamu tuh harusnya begini, tapi nggak mendengarkan. Sehingga tidak membantu kadang-kadang. Karena kita lebih banyak fokus pada solusi yang menurut kita benar, bukan menurut orang itu. Karena kita nggak tahu apa yang dia alami, gitu ya. Bisa jadi yang dia alami tidak ada hubungannya dengan yang kita alami. Gitu. Bisa jadi masalahnya lebih pelik dari itu. Cuma karena dia nggak berani untuk bercerita, karena kita juga cuma bisa ngasih semangat doang gitu, dan nggak mau mendengarkan orang itu. Nah, kemudian kadang-kadang salah persepsi ketika orang mengalami sakit fisik, itu orang tahu gitu dia sedang cedera. Tapi kalau misalkan orang mengalami sakit secara emosional, itu orang nganggapnya itu manja lah, cari perhatian gitu ya. Sehingga kenapa satu rasa sakit itu bisa diakui dan sedang yang lainnya tidak. Jadi rekan-rekan, ketika rekan-rekan bidan belajar ilmu ini, rekan-rekan harus paham bahwa nanti teman-teman rekan-rekan ini akan bertemu dengan ibu hamil yang bisa jadi dia punya masalah secara psikologis. Yang kadang-kadang kita nggak peka gitu. Mungkin dia ditinggal oleh suaminya, sehingga pada saat lahiran dia teriak-teriak, dia cemas gitu ya. Kita menganggap dia cari perhatian dan lain-lain. Jadi teman-teman, rekan-rekan gitu ya, pahami itu. Pelajari ini, ilmu ini sangat berarti. Semoga bisa diterapkan kepada pasien-pasien yang rekan-rekan nanti akan hadapi. Nah, ini yang disebut tungku mental tadi. Gimana sih si perilaku abnormal itu terjadi gitu ya? Jadi awalnya itu kalau kita ngomongin emosi yang normal gitu ya, dalam kondisi yang sehat, emosi yang dirasakan itu bisa diekspresikan keluar tanpa halangan, sehingga tidak menimbulkan tekanan pada dinding tungku. Kalau di sini kita ibaratkan gitu ya, api itu ini ada tungku berisi air gitu ya. Api di bawahnya itu adalah emosi yang dirasakan. Suluh-suluhnya itu ya kejadian-kejadiannya gitu ya. Emosi itu bisa marah, bisa sedih, takut gitu ya. Lalu tungku itu adalah sistem fisik psikis. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak itu ada di tungku ini. Nah, idealnya di dalam tungku ini ada air nih. Idealnya ketika tungku ini memanas, si air ini menguap dan keluar dengan bebas. Sehingga kapanpun ada tegangan gitu ya, secara fisik dan mental gitu di tungkunya gitu ya, maka si uap ini akan keluar. Ventilasi. Ini kalau orang normal. Orang bisa mengekspresikan sedih ya sedih, marah ya marah gitu ya. Terus apa namanya? Dia tidak terhambat untuk melepaskan emosinya. Dia mau marah, dia mau ngomong boleh.
Dia mau sedih, dia mau menangis, nggak masalah. Bahkan ada orang yang mendukungnya, gitu ya. Sehingga dia keluar tuh si uapnya. Tapi permasalahannya, nggak semua orang seperti itu. Dan nggak semua lingkungan sebaik itu, gitu ya. Jadi ketika berlanjutnya hidup, gitu ya, kadang-kadang emosi yang dirasakan itu tidak bisa diekspresikan dan dilepaskan, sehingga uap airnya itu terkurung. Jadi kadang kita mau nangis, cuman karena pertama kita berada di tempat yang menurut kita nggak pantas juga buat nangis, gitu ya. Malu misalkan kita mau nangis sama pasangan kita, gitu ya. Yang kedua takutnya dia juga sedih, gitu. Terus nggak mau ngerepotin orang lain, akhirnya ditutup tuh si tungkunya, tak pakai tutup. Kebayang nggak? Tungkunya ditutup, sedangkan dia sedang sedih. Udah gitu, ada kejadian lagi yang sedih lagi, masuk lagi tuh, berarti si apinya makin besar. Tungkunya makin panas, uapnya makin besar, tapi dia nggak mau keluarin, airnya tetap tertutup itu. Kebayang, airnya bergolak terus, apinya makin besar. Tungku itu adalah tubuh dan pikiran kita. Di dalamnya ada pergolakan emosi yang luar biasa. Apa yang terjadi? Ya, secara umum ya, ini waktu kecil itu kita masih netral nih, nggak ada tutupnya. Mau nangis ya nangis, mau sedih, mau makan ya nangis, gitu ya. Disamperin, dibawain makan, santai aja, keluar tuh uap-uapnya. Mulai tuh, ketika kita udah mulai agak dewasaan dikit ya, kita nangis, apain sih nangis? Dari kemarin anak kecil nangis terus, gitu ya. Dimarahin pas kita nangis tuh. Nah ini kita mulai nggak mau nangis. Laki-laki cengeng nangis mulu. Nah ini kita sebagai laki-laki nggak mau nangis tuh. Di umur anak-anak akhirnya ditutup. Sedangkan hati masih pengen nangis. Yang terjadi apa? Dewasa, dia mau curhat, dia inget waktu kecilnya. Laki-laki itu harus kuat. Nggak boleh cengeng, nggak boleh nangis, nggak boleh ngeluh. Tutup aja terus. Makin besar lagi. Pagi dia masuk jadi tentara. Di tentara diajarkan untuk rela mati, rela berkorban, gitu ya. Pantang menyerah, pantang mengeluh, gitu. Mengeluh, misalkan langsung dihukum, gitu. Yang terjadi apa? Tertutup terus. Sekalinya dia ada di puncak, ada suatu kejadian pemantik, terus istrinya selingkuh atau istrinya meninggal, gitu ya. Jangan selingkuh, dia meninggal ya. Apa yang terjadi? Sedihan yang udah memuncak itu banyak itu, yang nggak boleh nangis itu, tiba-tiba dengan adanya istri meninggal, langsung. Kira-kira seperti apa? Ya, tungkunya itu meledak. Karena saking udah memendam terlalu banyaknya. Seperti itu. Jadi saat-saat kritis, spot mental mengalami keretakan, bahkan bisa sampai meledak kalau misalkan emosinya sangat besar. Seperti itu. Nah, yang seperti ini gitu. Jadi kita kadang-kadang menahan emosi kita, itu yang membuat diri kita satu saat akan mengalami banyak sekali keluhan-keluhan gitu. Nah, pikiran, emosi dan tubuh itu saling mempengaruhi. Seorang mengalami emosi dalam bentuk reaksi kimiawi yang terjadi di tubuh dan di otak. Reaksi kimiawi terjadi baik di level organ, lambung, jantung, otot besar, serta level sel. Pernah nggak ada atau teman-teman nih ya, rekan-rekan, ketika mau tampil di panggung, kok jadi sakit perut gitu, atau pengen kencing terus gitu ya. Nah itu salah satunya adalah emosi yang mempengaruhi fisik gitu. Misalnya nih, ketika orang takut gitu, napas menjadi cepat, pendek, berdebar gitu ya. Misalkan ada anjing nih dekat kita gitu, langsung deg gitu ya. Langsung kerasa gemeteran gitu, takut gitu. Kenapa? Karena si
Emosi ini memacu fisik kita, gitu ya. Emosi negatif yang intens dan tidak bisa keluar atau dilepaskan dari dalam sistem psikis mengakibatkan respon fisik dalam jangka waktu yang lama memicu penyakit psikosomatis. Yang tadi tuh kalau ditahan dengan tutup tadi, gitu ya, kan bergolak tuh tungkunya. Tungku ini kan fisik dan psikis, gitu ya. Fisik dan psikisnya ini terganggu, kebayang kalau misalkan tungkunya panas banget, apa yang terjadi, gitu ya. Pengen keluar tuh uapnya, otomatis kan gemeteran. Sama dengan tubuh kita, gitu. Makanya ketika kita stres, menegang, gemeteran, gitu ya, keringat dingin, gitu. Nah itu salah satu ciri-ciri dari psikosomatis, gitu ya. Terus apa yang terpengaruh? Ya organ-organ tubuh yang lain juga, gitu ya. Takut itu secara biokimia darahnya itu mengeluarkan biokimianya ya, biopsikologi meningkatkan kadar hormon kortisol dalam darah, gitu ya. Takut itu menyebabkan keluar hormon kortisol. Kortisol itu hormon stres, gitu. Yang membuat kalau kebanyakan juga malah berbahaya untuk diri seseorang, gitu ya. Marah, tubuh melepaskan adrenalin dan kortisol. Kortisol itu merusak ya sifatnya. Kolesterol dan katekolamin yang lebih banyak dilepas dalam darah sehingga memacu resiko jantung. Kalau orang marah gimana? Ya, jugularisnya langsung menegang, tubuh tegang, tekanan darah jadi cepat gitu ya, sehingga memicu serangan jantung karena dipaksakan. Kadang-kadang kalau orang marah itu kan tekanannya jadi tinggi itu, gitu ya. Rasa bersalah meningkatkan hormon stres, gangguan pencernaan, penyakit kardiovaskular, gangguan alat reproduksi, penurunan fungsi memori. Ya kalau misalnya kita lagi rasa bersalah, bikin kita nggak fokus gitu ya. Jadi memori kita jadinya sulit untuk mengingat sesuatu gitu ya. Bahkan penurunan antibodi. Stres apapun, sedih, marah, itu menurunkan antibodi, menurunkan imun kita. Jadi untuk menguatkan imun gimana? Ya, kelola pikiran, emosi, dan tubuh Anda. Gitu ya. Nah, dari situ berarti kita bisa bicara nih. Oh, ternyata tadi ada yang normal ya. Ada yang normal. Yang normal itu ventilasinya bisa bebas. Sehingga dia dapat merespon dunia dengan baik gitu ya. Cirinya seperti apa kalau dia dapat merespon dunia dengan baik gitu. Nah, ini yang disebut respon adaptif. Yang tadi yang tenang tadi itu tungku mentalnya tadi atau yang beruap-uapnya masih bisa keluar gitu ya. Nah, respon adaptif ini diantaranya adalah dia bisa berpikiran logis, persepsinya kuat, emosi konsisten dengan pengalaman, perilaku sesuai, dan berhubungan sosial. Nah, itu yang disebut rentang respon adaptif yang normal. Lalu di tengah-tengahnya, sebelum ke maladaptif, nah ini biasanya masuk ke psikosomatis di sini. Gitu. Yang tadi yang bergejolak tadi, tertutup. Gitu. Apa yang terjadi? Mulai terjadi distorsi pikiran. Tadi tuh penyakit psikosomatis tadi tuh. Ilusi, nggak fokus gitu ya. Reaksi emosinya berlebihan. Karena apa? Karena responnya dia nggak bisa dengan respon yang baik karena tertutup tadi gitu. Bergejolak dalam hati dia. Sekalinya ada pemantik, dia bisa meledak gitu. Perilakunya aneh, tidak biasa, menarik diri gitu ya. Nah, itu ciri-ciri yang berada di border yang ada di tengah. Nah, kalau udah sampai maladaptif, kebayang kalau udah meledak, kira-kira fisik sama psikisnya normal nggak? Kalau udah meledak, kebayang udah retak gitu ya. Kira-kira bisa berpikir dengan normal nggak? Iya, bakal banyak terjadi gangguan. Di antaranya adalah gangguan pikir, delusi. Yang tadinya nih, normalnya dia bisa membedakan nyata atau tidak nyata, karena tadi itu terlalu banyak ditekan gitu ya, akhirnya dia terjadilah gangguan kejiwaan karena saking keluarnya kortisol terus dia merusak sistem-sistem di otak juga gitu ya. Udah gitu persepsinya yang makin lama makin salah gitu karena dia disalahkan terus, akhirnya dia mulai tidak dapat merespon dengan baik, akhirnya terjadilah delusi. Menganggap dirinya nabi. Gangguan proses pikir nih biasanya waham gitu ya. Ada waham kebesaran atau menganggap dirinya udah nggak ada di dunia.
menganggap dirinya paham nihilistik gitu ya. Saya udah nggak ada di dunia, saya udah mati. Gitu. Nah itu contoh dari gangguan pikir atau delusi. Yang kedua adalah halusinasi. Biasanya kalau orang tegang itu masih di ilusi tadi ya, di tengah-tengah tuh. Orang tegang, ada objek ngelewat gitu ya, itu dianggap wah objeknya putih, dianggapnya pocong. Itu masih ilusi gitu ya. Tapi ini kalau misalkan dia udah keterlaluan nih stresnya dan dia udah nggak bisa ngatasin lagi dan mengalami gangguan jiwa akhirnya gitu ya. Sehingga kan si biokimia otaknya udah nggak normal tuh ya. Terjadilah gangguan sensorik. Sehingga yang biasanya merespon sensorik dengan baik nih yang didengar A gitu ya. Karena misalkan dia stres, sering dimarah-marahin bodoh terus, maka di kupingnya akan terdengar bodoh gitu. Terjadilah halusinasi. Nggak ada orang yang ngomong bodoh, tapi terdengarnya bodoh. Dia habis diperkosa sama seorang laki-laki, gitu ya. Itu kan stres berat. Dari situ dia gangguan jiwa. Yang terjadi apa? Dia melihat tiba-tiba ada sosok laki-laki datang. Padahal nggak ada siapa-siapa di sana. Kapanpun malam hari dia ngelihat laki-laki datang. Nah itu halusinasi yang muncul. Gitu. Padahal nggak ada respon, nggak ada laki-lakinya di situ, nggak ada wujudnya gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah sulit berespon emosi dengan baik ya. Jadi bisa jadi gangguan emosi, bipolar contohnya. Misalkan kadang dia manik gitu ya, terlalu berlebihan kalau senang. Atau terlalu sedih juga depresi, terlalu berlebihan juga sedihnya gitu ya. Jadi normalnya kan orang ketika senang ya senang aja gitu ya, senang ya bahagia, tersenyum gitu ya, berperilaku sesuai aja. Tapi ini saya pernah mengalami berinteraksi dengan orang-orang dengan gangguan di emosi gitu ya. Dia ketika senang gitu ya, padahal cuma senang hal-hal kecil aja, sampai bagi-bagi uang, gitu. Sampai senyum ketawa berlebihan sepanjang hari gitu ya. Itu contoh yang gangguan emosi. Selanjutnya ada perilaku disorganisasi, gitu ya. Ini dia tidak bisa mengorganisasikan perilakunya, gitu ya. Dan yang terakhir ini yang paling sering gitu ya. Dan kadang-kadang kita menganggap ini biasa aja, berarti itu orangnya introvert gitu ya. Nah introvert juga kita harus tahu, introvert itu berarti kan ada yang dipikirin, introvert itu thinking gitu ya. Berarti dia sedang memikirkan sesuatu. Tapi kalau dia dibiarkan terlalu sering memikirkan sesuatu, bahkan sendiri untuk memegang beban mentalnya dia, maka yang terjadi malah isolasi sosial. Dia nggak mau interaksi lagi sama orang-orang di sekitar dia. Dan ketika udah isolasi sosial, ini pintu gerbang terjadinya halusinasi. Dan dia mulai antisosial dengan orang-orang sekitarnya, gitu ya. Muncul berbagai gangguan-gangguan lain, gitu. Gangguan pikir muncul, gangguan emosional muncul, halusinasi muncul seperti itu. Jadi ini 3 responnya ya. Respon yang adaptif dari rentangnya ini dari adaptif sampai maladaptif. Nah ini penjabaran dari respon adaptif. Respon adaptif itu diantaranya pikiran logis gitu ya. Jadi kalau misalkan dikatakan normal apabila dia dapat pertimbangannya, pendapatnya itu dapat diterima secara akal sehat. Gitu ya. Yang kedua adalah persepsi yang akurat. Gitu. Pandangan dari seorang tentang suatu peristiwa secara cermat. Jadi dia bisa membedakan mana yang nyata, mana yang tidak nyata. Gitu ya. Kebalikannya tadi, kalau misalkan orang adaptif, dia sensoriknya bermasalah. Sehingga tidak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang tidak nyata. Gitu ya. Makanya ada halusinasi tadi. Makanya kalau kata orang tuh halu, lu tuh halu gitu ya. Kalau sekarang kan lagi zaman-zamannya tuh artis ada yang halu gitu ya. Nah itu halu itu asal katanya dari halusinasi gitu ya. Jadi persepsinya tidak akurat. Gitu. Yang selanjutnya adalah emosi konsisten dengan pengalamannya. Ya kalau misalkan kehilangan ya sedih gitu. Bukan gembira gitu. Itu kan beda tuh kalau misalkan yang abnormal itu tidak sesuai dengan apa yang dialaminya gitu ya, tidak konsisten dan tidak sesuai dengan pengalaman. Dan
Keempat adalah perilakunya sesuai. Kegiatan individu atau sesuatu yang berkaitan dengan individu tersebut diwujudkan dalam bentuk gerak dan ucapan yang tidak bertentangan dengan moral. Gitu ya. Jadi dia bilang, misalkan dia bilang menjaga aurat, misalkan yang apa namanya, dia berceramah gitu ya. Apa yang dikatakan itu sesuai dengan apa yang dia lakukan, gitu. Dan itu tidak dilebih-lebihkan. Ada orang yang gangguan jiwa, dia ngomongnya agamis, tapi dia telanjang-telanjang gitu ya. Nah itu juga tidak sesuai dengan ucapannya gitu ya. Ngomongin hijab, tapi dia telanjang-telanjang gitu. Nah itu tidak sesuai dengan ucapannya. Yang terakhir adalah hubungan sosial, hubungan seseorang dengan orang lain dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Jadi dia mau berhubungan dengan orang sekitarnya, dia mau memberikan manfaat pada masyarakat, dan dia juga mau berinteraksi dengan baik dengan masyarakat. Itu yang disebut respon adaptif. Nah, kebalikannya, respon maladaptif. Respon maladaptif itu diantaranya adalah gangguan proses pikir, di mana pola klien dengan gangguan orientasi realita, pola dan proses pikir kanak-kanak klien yang terganggu pola pikirnya sehingga sukar berperilaku koheren. Jadi perilakunya tuh nggak sesuai gitu ya. Dan cenderung berdasarkan penilaian pribadi klien terhadap reaksi yang tidak sesuai dengan penilaian umum. Misalkan tadi malam saya mimpi, oh itu berarti firman Tuhan jatuh kepada diri saya, gitu ya. Ini orang-orang waham nih. Ini sering banget saya ketemu orang seperti ini, gitu ya. Mengaku dirinya nabi, mengaku dirinya rasul, gitu. Dan itu tidak tergoyahkan kalau kita ngomong, wah bukan, kamu bukan nabi. Wah kamu nih orang yang murtad dari agama dan lain-lain. Karena kadang nggak nyambung gitu omongannya, gitu ya. Karena proses pikirnya bermasalah. Gitu. Karena apa? Karena tadi yang dipendem lama, bahkan banyak sekali kasus-kasus yang unik gitu ya. Ada yang gara-gara nggak diberiin motor ninja, pengennya motor ninja gitu ya, dibully sama temennya. Akhirnya jadi stres tuh, ditutup tuh, dia tahan. Minta ke ibunya nggak dikasih, dia tahan. Gitu ya. Cerita enggak, nyari solusi enggak, isolasi diri. Apa yang terjadi? Iya, meledak akhirnya. Karena nggak bisa tercapai keinginannya, dia tahan, dia pikirin terus, lama-lama sensoriknya bermasalah, tuh hormon-hormonnya mulai berubah tuh. Dia jadi berhalusinasi pakai motor gitu ya. Habis halusinasi dia mulai waham gitu. Bahkan sampai motor biasanya punya temennya gitu ya, motor punya temennya diambil sama dia. Dibilang itu motor ninja punya dia gitu ya. Saking wahamnya gitu muncul gitu ya. Nah itu udah masuk tuh ke waham gitu, waham kebesaran gitu, waham dan ada juga waham paranoid juga ada gitu ya. Jadi takut dibunuh, takut ada yang datengin gitu, itu juga waham juga. Oke, selanjutnya adalah gangguan terhadap persepsi. Ini halusinasi biasanya, sensorik persepsi gitu ya. Jadi misalkan dia kadang agak sulit membedakan orang-orang yang memang secara spiritualitas dia mempelajari ilmu-ilmu tertentu gitu ya, dan mengatakan saya melihat ini, melihat itu gitu. Tapi kalau udah mulai tidak koheren obrolannya dengan apa yang dia ucapkan, apalagi apa yang dia bilang dia lihat itu tidak nyata dan tidak ada buktinya gitu ya, itu udah masuk ke halusinasi. Misalkan dia mencium bau darah, itu halusinasi penciuman gitu ya. Halusinasi itu bukan cuma pendengaran aja, bukan cuma melihat, mendengar, tapi semua panca indera. Dia merasa mencium bau darah, padahal di lingkungan rumah sakit nggak ada, rumah sakit jiwa ya, di kamar itu nggak ada bau darah sama sekali. Itu dikarenakan dulu dia mengalami penyiksaan, tangannya disilet-silet oleh pacarnya gitu ya, dan itu sampai sekarang masih berbekas sama dia. Itu juga membuat gangguan sensori persepsi tadi, stresor besar gitu, traumatis yang sangat luar biasa gitu ya, seperti itu.
Oke, yang selanjutnya adalah perubahan afek dan emosi gitu ya. Perubahan afek terjadi karena klien berusaha menjaga jarak dengan perasaan tertentu karena jika langsung mengalami pada saat tersebut dapat menimbulkan ansietas. Jadi ketika dia senang, dia sering tahan, dia nggak mau senyum gitu ya, dia nggak mau menunjukkan reaksinya karena mungkin percuma saya bahagia juga orang-orang juga nggak ada yang peduli gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya responnya nggak sesuai sehingga terjadinya perubahan afek atau emosional. Yang selanjutnya juga ada perubahan motorik. Perubahan motorik dapat diobservasi pada klien dengan gangguan orientasi realita dan sering dimanifestasikan secara eksternal baik perubahan kognitif maupun persepsi. Jadi secara motorik juga dia terganggu gitu ya. Ada skulptur atau patung gitu, mematung gitu ya. Itu juga salah satu perubahan secara motorik. Adaptif, dia memilih untuk diam gitu. Sehingga dia nggak gerak sama sekali, bisa sampai berhari-hari gitu ya. Ada yang seperti itu. Yang selanjutnya adalah perubahan sosial. Jika berhubungan sosial tidak sehat, menimbulkan kecemasan yang meningkat, maka individu akan merasa kekosongan secara internal gitu ya. Jadi dia merasa dirinya nggak berharga, dirinya nggak pantas. Ini arahnya bisa ke bunuh diri nantinya gitu ya. Itu masuk ke gangguan kejiwaan, arahnya bisa ke bunuh diri. Atau dia saking stresnya gitu ya, secara sosial dia nggak bisa, dia menganggap orang-orang itu jahat gitu ya. Ini maksudnya ke paranoid juga gitu ya. Sehingga dia ketika bertemu dengan orang lain itu merasa dikejar-kejar. Merasa orang itu ingin membunuh dia, seperti itu. Dan secara sosial menimbulkan kecemasan yang meningkat gitu ya, sehingga dia merasa sendiri, merasa takut gitu, seperti itu. Nah, yang bagus yang gimana? Jadi yang bagus adalah orang-orang yang sehat jiwa. Semoga rekan-rekan yang saat ini mempelajari ilmu ini di pertemuan kedua ini diberikan kesehatan jiwa dan raganya gitu ya. Orang yang sehat jiwa itu adalah mempunyai pikiran yang logis, perilaku yang sesuai, persepsinya akurat, emosinya konsisten, mampu melakukan hubungan sosial dengan masyarakat. Saya yakin teman-teman saat ini masih bisa berpikir logis, apa yang dipelajari ini masih bisa dicerna dengan baik, berperilaku juga masih sesuai gitu ya, sebagai seorang bidan gitu masih sesuai gitu ya, berpersepsi akurat juga, emosi juga nggak ada kan yang ketawa-ketawa sendiri dari sekarang gitu ya, atau sedih-sedih nggak jelas gitu ya, kecuali bucin-bucin gitu ya, budak cinta gitu ya. Oke, respon ini disebut adaptif karena dapat berfungsi dengan efektif dalam kehidupan sehari-hari dan puas dengan hubungan interpersonal dan diri mereka sendiri. Jadi kuncinya di situ. Bagaimana untuk menjadi seorang yang sehat jiwa, yaitu puaslah dengan apa yang Anda dapatkan hari ini. Bersyukurlah gitu ya. Walaupun tetap kita punya masa depan, kita bersyukur kita melangkah satu persatu, sedikit selangkah demi selangkah untuk mencapai apa yang kita inginkan. Oke? Oke, di antara masalah maladaptif dan adaptif yang sehat jiwa itu ada masalah psikososial gitu ya. Kalau masalah psikososial itu berhubungan dengan perubahan dalam kehidupan individu baik yang bersifat psikologis ataupun sosial yang mempunyai pengaruh timbal balik dan dianggap berpotensi cukup besar sebagai faktor penyebab terjadinya gangguan jiwa. Jadi kalau misalkan psikososial ini dia biasanya berhubungan dengan gangguan bagaimana dia bermasyarakat gitu ya. Dia mempunyai tugas biasanya, tugas sesuai perkembangannya gitu. Di perkembangan umur sekian dia harusnya bermain dengan orang sekitarnya. Tapi ternyata misalkan umur SD ya, dia harusnya mulai berinteraksi dengan seumurannya gitu ya dan mempunyai banyak teman gitu. Tapi di umur itu ternyata dia tidak mengalami itu. Nah, maka akan berpengaruh secara psikososial terhadap dirinya, menjadi isolasi diri. Dekat tuh dari isolasi diri tadi kemana? Ke waham, ke depresi gitu ya, kemana-mana gitu ya. Nah, masalah psikososial yang dapat menyebabkan gangguan jiwa itu secara garis besar adalah psikotik, gelandangan, pemasungan penderita gangguan jiwa, masalah anak jalanan, masalah kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan lain-lain. Itu banyak sekali yang diakibatkan oleh lingkungan gitu ya, masalah-masalah yang diakibatkan oleh lingkungan. Dia
tadinya gangguan jiwa ringan, tapi karena dipasung jadi gangguan jiwa berat gitu ya. Kakek nenek gitu yang dibiarkan sendiri gitu, akhirnya terisolasi, akhirnya ngalamin gangguan jiwa seperti itu. Oke. Nah, ini sudah dibahas tadi, gangguan jiwa sendiri adalah apabila seseorang mengalami gangguan perasaan, pemikiran, dan perilaku yang menimbulkan delusi dan halusinasi, sehingga mengganggu aktivitas kehidupannya sehari-hari, maka disebut sebagai gangguan jiwa. Nah, dikatakan gangguan jiwa apabila dia mulai, salah satunya ada ciri tadi, mulai mengganggu lingkungan, juga itu sudah masuk ke gangguan kejiwaan, gitu ya, seperti itu. Walaupun kembali lagi, kalau kita ngomongin definisi abnormal, abnormal itu ada 4 definisinya. Yang pertama adalah penyimpangan dari norma statistik, yang kedua adalah penyimpangan dari norma sosial, yang ketiga disability atau ketidakmampuan adaptasi, yang keempat adalah penderitaan pribadi atau personal distress. Nah, kalau penyimpangan dari normal gitu ya, jadi ada 2 kurva, ada kurva negatif, dan ada kurva positif. Gitu ya. Seseorang dikatakan baik apabila dia positif, gitu ya. Dikatakan jelek apabila dia negatif, gitu. Lalu dikatakan abnormal gimana? Kalau misalkan dia melampaui keduanya, melampaui batas positif atau negatif, itu disebut abnormal, gitu ya. Bisa lebih terlalu menyimpang, gitu ya, itu udah masuk abnormal, gitu. Atau di antara, nah ini sosial ya, tingkah laku dianggap menyimpang dari yang diharapkan masyarakat yang tidak normal gitu ya. Jadi kalau di budaya itu berlakunya misalkan harus menggunakan hijab, yang tidak menggunakan hijab itu dianggap abnormal di situ. Jadi apa yang berlaku di satu daerah yang tidak mengikuti aturan yang berlaku itu yang disebut abnormal, gitu ya. Norma aturan yang berlaku di situ itu yang disebut abnormal. Itu menurut penyimpangan dari norma sosial, gitu ya. Kalau yang disability, suatu dikatakan abnormal apabila dia tidak bisa beradaptasi, gitu ya, tidak mampu, kesulitan untuk mencapai tujuan karena abnormalitas yang dideritanya. Misalkan para pemakai narkoba dianggap abnormal karena memakai narkoba telah mengakibatkan mereka mengalami kesulitan untuk menjalankan fungsi akademik, sosial, dan pekerjaan. Gitu. Jadi sesuatu dianggap abnormal apabila dia mengalami disabilitas. Dia mengalami gangguan untuk melaksanakan tugasnya. Itu udah masuk ke gangguan kejiwaan. Gitu ya. Abnormal. Yang selanjutnya seseorang dia katakan abnormal, gitu ya. Itu apabila secara subjektif dia mengatakan saya berbeda atau dengan orang lain, dia mengalami distres, membedakan seorang menilai keabnormalnya dan kenormalannya sendiri, gitu ya. Jadi dia secara subjektif tidak menyenangi dirinya, gitu. Jadi menganggap dirinya tidak sesuai, gitu ya. Itu yang disebut dengan personal distress, gitu. Nah, itu kurang lebih bahasan hari ini, gitu ya, tentang perilaku respon adaptif dan maladaptif. Jadi semoga apa yang rekan-rekan tadi sudah bahas tadi bersama dengan saya tadi, semoga bermanfaat. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Dan kurang lebihnya nanti rekan-rekan jika ada yang ingin ditanyakan boleh nanti bisa bertanya di kolom komentar ini atau di grup WhatsApp, atau jika teman-teman ada sesi Juminar nanti juga bisa di sesi Juminar untuk bertanya. Oke, itu saja untuk materi pertemuan kedua ini, semoga bermanfaat. Saya Richard, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.